Tidak ada angka buruk. Yang buruk itu mereka. Kalau naik kita lihat 3A, 3B. Nggak ada 4. Mana 4? Kayaknya nggak belajar mereka dulu angka 4 itu. Ternyata baru kita tahu bahwa angka 4 itu bad luck. Iya kan? Betul ya? Angka 4 betul ya? Feng Shui itu bad luck. Punya keberuntungan yang buruk. Jadi kalau taruh di lift itu angka 4, itu akan buruk nasibnya. Entah liftnya jatuh, entah apartemennya nggak laku, macam-macam tuh pemahamannya. Kemudian hari juga begitu. Nah di masyarakat kita juga ada pemahaman nggak boleh lahir di bulan Safar. Dulu kan ada tuh di masyarakat kita. Itu semuanya salah. Tidak ada hari buruk, tidak ada tanggal buruk, tidak ada bulan buruk. Semuanya kalau sudah izin Allah dan benar-benar ikhlas karena Allah, mulai hari Jumat baik, mulai hari Kamis pun tak ada jelek-jeleknya. Makanya kita tidak bisa bandingkan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad dari sisi kelahiran. Nabi Muhammad lahir hari apa? Senin. Hari Senin. Dari Senin. Nabi Adam hari Jumat. Mana kalau dalam hitungan mana lebih baik, Jumat sama Senin? Lebih baik Jumat kan? Tapi boleh kita hukum bahwa penciptaan Nabi Adam lebih baik dari penciptaan Nabi Muhammad? Nggak boleh. Hari itu dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks penciptaan. Jadi jangan katakan bahwa Nabi Adam itu lebih tinggi penciptaannya daripada Nabi Muhammad karena diciptakan di hari Jumat, sedangkan Nabi Muhammad diciptakan hari Senin. Enggak, konteks Sayyidul Ayyam itu dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks penciptaan. Jadi Nabi Muhammad lahir diciptakan Allah di hari Senin, Nabi Adam diciptakan Allah di hari Jumat, sama hukumnya, sama-sama baik. Begitu cara memahaminya. Paham? Ini bantahan untuk yang paham, karena banyak sekarang orang Islam itu ikut-ikut begitu. Banyak sekali ikut-ikut feng shui yang nggak jelas itu. Maka wahai orang Islam, tinggalkan itu. Saya bilang begini. Baik. Lanjutkan. Hada bin nisbati ila ilmil makhluk. Ini dinisbahkan kepada ilmu makhluk. Dinisbahkan artinya disandarkan kepada ilmunya makhluk. Amma ilmul khaliq, adapun ilmu pencipta, Sang Maha Pencipta atau Allah Azza wa Jalla, fahuwa ilmun qadim, maka itu adalah ilmu yang qadim, yang tak mempunyai awal. Jadi sifat pada makhluk tidak sama sifatnya pada khaliq, meskipun kadang-kadang penyebutannya sama. Makanya kalau kita dengar khutbah, seperti saya katakan tadi, kita itu bisa mendengar, pahami dalam hati bahwa mendengar kita itu sifatnya nisbi. Ketika dikatakan oleh khatib Allah itu mendengar, pahami dalam hati bahwa itu sifatnya mutlak. Jadi bukan salah khatibnya, salah kita memahami. Seakan Allah mendengar dengan makhluk mendengar sama, karena sama-sama menggunakan kata mendengar. Nah, dengan pemahaman ini kita kemudian bisa membedakan secara tauhid, secara akidah, bahwa sifat pada Allah selalu mutlak, sifat pada makhluk selalu nisbi. Mudah memahaminya? Alima bima kana, Allah mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Wa bima huwa kain, dan apa-apa yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi. Wa bima sayakun, dan apa-apa yang akan terjadi. Jadi Allah punya pengetahuan pada hal yang lampau, sekarang, dan akan datang. Kita ini kalau urusan lampau, kalau nggak ada yang menceritakan, nggak menyebutkan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu Nabi Adam itu diciptakan seperti apa. Kalau Allah dan tidak menyampaikan kepada Rasulnya, dan Rasulnya tidak menyampaikan ke kita, karena sudah terjadi. Begitu juga dengan kejadian hari ini berlangsung di tetangga kita, karena kita tidak melihat, tidak mendengar secara langsung, kita tidak tahu. Atau yang akan terjadi seperti tadi saya katakan, 3.000 daun di Depok jatuh setelah 1.000 tahun yang akan datang. Nggak akan tahu kita itu sifatnya asumtif namanya. Makanya ketika ada ilmuwan mengatakan bahwa dunia ini sudah 3 juta tahun, ada itu kalimatnya, sudah berlangsung selama 3 juta tahun, kita katakan itu namanya ilmu asumsi. Asumsi itu bisa iya, bisa tidak. Nggak bisa kita mutlakkan, karena selalu sifatnya nisbi. Kalau itu benar maka tidak disebut teori, makanya disebut teori. Teori itu kan artinya bisa dibenar. Berapa banyak teori yang sudah dibuat, dibantah oleh teori sesudahnya. Berapa banyak yang menunjukkan tidak pernah mutlak. Yang mutlak hanya pada Allah. Ustaz, Al-Quran itu mutlak benar atau tidak?
Itu kan bukan Allah, itu bukan zat Allah. Al-Quran mutlak benar atau tidak? Mutlak benar. Karena Al-Quran kalam Allah, Al-Quran ilmu Allah. Sedangkan kalam dan ilmu adalah sifat bagi Allah. Maka jika Allah mutlak, Al-Quran pun mutlak. Jadi kalau ada bertanya, Al-Quran mutlak benar, kita katakan mutlak benar. Kalau kita katakan Al-Quran tidak mutlak benar, maka sifat kalam dan sifat ilmu Allah itu jadi nisbi, jadi makhluk. Makanya jangan heran ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti dia sudah menghukum nisbi kepada Al-Quran, tidak lagi hukum mutlak. Kita katakan Al-Quran mutlak karena itu sifat Allah. Sifat mengikut hukum zat. Gampang yang memahami ya? Alhamdulillah. Wala yastajiddu fi ilmillahi ma lam yakun ya'lam bihi. Tidak boleh kita mengatakan ya, yastajid itu seakan-akan berharu pada ilmu Allah apa-apa yang belum terjadi yang Allah ketahui, tidak boleh. Wa ilmuhu mutlak, sedangkan ilmu Allah itu mutlak. Jadi kalau belum yang terjadi kan kita nggak bisa ngukur nih ya. Contoh misalkan, ini tetangga kita meninggalnya kapan, kita nggak tahu nih. Dia nggak tahu. Kita nggak bisa ngukur kemudian kekuasaan Allah, pengetahuan Allah terhadap tetangga kita yang meninggal tadi dengan pengetahuan kita. Nggak bisa kita logikakan. Ada orang mengatakan kepada saya begini, bagaimana mungkin Allah yang mengetahui segala sesuatu menciptakan hambanya yang tahu bahwa hamba tersebut akan masuk neraka? Ada yang mengatakan kepada saya, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak benar-benar tahu semuanya. Dijadikan dalil itu. Saya ulangi, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah akidah. Ada yang mengatakan ke saya, Saudara sedih juga tahu siapa orang, tapi saya tidak sebutkan. Yang menyebutkan kepada saya, kalaulah Allah mengetahui segala sesuatu, bagaimana mungkin Allah yang maha kasih sayang itu menciptakan makhluk manusia yang tahu bahwa dia nanti akan berakhir di dalam neraka? Kalau Allah tahu Abu Jahal itu akan berada dalam neraka selama-lamanya, nggak mungkin Allah ciptakan kalau Allah itu maha kasih sayang. Paham nggak maksud saya? Ini menunjukkan, dijadikan dalil bahwa Allah tidak benar-benar tahu. Dia yang sedang menisbikan sifat Allah dengan menghilangkan kemutlakannya. Ini kalau kita kurang kuat akidahnya, iya juga ya. Udah mulai itu. Iya juga ya. Udah mulai kita tuh. Dikacaukan pikiran kita. Kenapa? Karena akidahnya tidak kuat, pemahamannya tidak mantap, ilmunya tidak dia dapatkan. Tapi kalau kita sudah belajar, kita katakan Allah mengetahui, hatta Allah tahu bahwa Abu Jahal itu akan berada di dalam neraka selama-lamanya sebelum Allah menciptakan. Tapi kenapa Allah menciptakan? Karena Allah tidak punya saham untuk membuat Abu Jahal masuk neraka selama-lamanya. Allah tidak membuat dia masuk neraka. Dia yang memilih dirinya sendiri masuk neraka. Kecuali Allah menciptakan Abu Jahal, lalu Allah paksa Abu Jahal untuk masuk neraka. Allah paksa Abu Jahal untuk melakukan kejahatan. Allah paksa Abu Jahal untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia muak. Itu baru tidak benar. Tapi kalau Abu Jahal melakukan atas keinginannya sendiri, maka Allah tidak ada saham di situ. Bagaimana kita menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an? Wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendolimi mereka, mereka sendirilah yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi masuknya Abu Jahal ke dalam neraka selama-lamanya itu karena Allah apa karena dirinya? Karena dirinya, dan Allah mengizinkan itu terjadi. Kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Kita sudah bahas pada pelajaran selanjutnya. Sebelumnya Allah menyesatkan siapapun yang dikehendak. Bagaimana Allah menyesatkannya? Dengan membiarkan dia terus berada dalam kesesatannya. Bukan menyesatkan artinya menjadikan orang baik menjadi buruk. Bukan itu maknanya. Itu tuduhan keji kepada Allah. Kalimat menyesatkan itu maksudnya Allah biarkan dia dalam kesesatan yang sangat luar biasa dan Allah tidak mau menolongnya. Nah kalau Allah tak mau nolong, memang ada yang sanggup nolong? Gak ada. Itulah makna penyesatan namanya. Jadi bukan menyesatkan kita ini lagi baik-baik begini, mau ngaji, mau segala macam, lalu Allah ubah hati kita supaya gak mengaji lagi. Enggak, kita sendiri yang mengubahnya. Gak boleh nuduh Allah. Kita sendiri yang memang sengaja merubahnya. Dan itu yang membuat kita kemudian menjadi celaka. Kenapa Allah izinkan terjadi? Karena besar sekali keingkaran kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang ingkar Allah kasih hidayah, menunjukkan bahwa masih ada cahaya iman di dalam hatinya. Dia masih membuka hatinya. Orang yang sedang menutup hatinya, Allah akan biarkan dalam hati yang sempurna. Maka kita baca dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim
Janganlah kemudian orang kafir menganggap bahwa ketika kami memberi tangguh waktu kepada mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya ketika kami beri tangguhan waktu kepada mereka supaya bertambah pula dosanya. Walahum azabum muhin. Dan bagi mereka lah azab yang menghinakan. Kenapa Allah memberi batasan untuk menangguhkan kepada dia supaya semakin banyak dia melakukan dosa? Karena sudah sangat ingkar kepada Allah. Allah sudah tutup media untuk menyelamatkan dia. Itulah makna penyesatan. Ketika Allah tidak mau menolong, itulah makna penyesatan. Kalau sudah orang yang tersesat tidak mau diselamatkan oleh Allah, nggak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan. Mana dalilnya? Bukankah Abu Jahal tak bisa diselamatkan oleh Rasulullah? Kenapa? Allah tak izinkan. Kenapa Allah tak izinkan Rasulullah menyelamatkan Abu Jahal? Karena sangat besar kesesatan dan pengingkarannya kepada Allah. Tapi ada yang bisa diselamatkan. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bahkan orang yang mengalahkan pasukan Rasulullah di Uhud, memimpin pasukan menyerang dengan cara melingkar Jabal Rumat, Jabal Panah. Hanya karena para sahabat Rasulullah turun dari bukit tersebut karena silau dengan harta rampasan. Khalid bin Walid memimpin pasukan melingkar bukit panah tadi, lalu menyerang Rasulullah dan para sahabat dari belakang sehingga kaum muslimin kalah. Bahkan Rasulullah pun berdarah. Tapi apakah Khalid bin Walid kemudian menjadi ingkar? Apa sangat ingkar seperti Abu Jahal? Tidak. Mana dalilnya? Allah selamatkan dengan cahaya Islam. Allah selamatkan dengan cahaya iman. Bahkan ketika masuk Islam mendapat gelar istimewa. Apa gelarnya? Saifullah, pedang Allah. Orang yang dulu mengalahkan Nabi dengan pedangnya, ketika masuk Islam pedangnya menjadi pedang Allah. Abu Sufyan juga sama. Ikrimah bin Abi Jahal juga sama. Artinya apa? Kesesatan dan pengingkarannya tidak benar-benar sampai ke dalam. Iya, masih terbuka hatinya. Makanya Umar bin Khattab ketika masuk Islam, dengan mendengar surat Toha dibacakan oleh adiknya ketika datang mengetuk pintu itu, ternyata Umar di dalam hatinya itu sudah mulai ada jangan-jangan seperti itu. Kenapa? Karena suka nguping Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Maka ketika ketemu dengan adiknya Fatimah yang membaca surat Toha di rumahnya yang tadinya pengen dipukul, bahkan sempat dipukul oleh Umar bin Khattab sampai berdarah, malah justru orang yang dipukul bisa membuat orang yang memukul mendapat hidayah. Bisa jadi sebab untuk dapat hidayahnya orang yang memukul. Kenapa Allah izinkan? Karena Umar tidak benar-benar berada dalam kesesatan. Maka Allah selamatkan. Sedangkan Abu Jahal karena benar-benar berada dalam kesesatan, Allah nafikan pertolongan kepadanya. Makanya kalau ulama tasawuf itu bilang begini, sebanyak apapun kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa setiap hari, jangan pernah luput dengan mohon ampun. Saya Ustaz, habis aja melakukan kesalahan di pagi ini, mohon ampun. Siangnya melakukan lagi, mohon ampun lagi. Sorenya lakukan lagi, mohon ampun lagi. Kenapa? Karena ketika lidah kita sudah kering dari permohonan ampun, hati kita menjadi kaku. Ketika kaku menjadi keras, ketika hati menjadi keras, maka cahaya hidayah itu sulit masuk. Makanya di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, kalau saya tidak salah ingat, itu ada orang datang kepada seorang tabi'in mengatakan begini, aku tuh malu untuk mohon ampun kepada Allah karena banyak sekali dosa. Aku nggak mau lagi minta ampun kepada Allah. Minta ampun, malu sama Allah. Sama kayak kita datang ke orang minta tolong terus gede dia terus tolong, kan malu lama-lama kita. Ke Allah pun begitu malu. Apa jawab tabi'in ini? Kalau engkau malu memohon ampun kepada Allah, kau sudah membuka pintu syaitan. Karena syaitan dari bab malu itulah dia menjadikan bab enggan. Dari bab engganlah dia menjadikan bab tidak mau. Hati. Maka sebesar apapun dosa kita, ikuti dengan ingat hadis Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Gak ada orang masuk surga dari kalangan umat Nabi manapun tanpa dosa. Gak ada. Makanya ada hadis kullu bni Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang sebaik-baik orang berbuat salah itu yang taubat. Jadi semua orang dari umat Nabi manapun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masuk surga setelah ada dosa. Cuma kenapa kemudian dia masuk surga? Karena Allah menyediakan pintu ampunan.
Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, jika sekiranya kalian ini tidak melakukan kesalahan, la khalaqallahu mithlakum hatta yadnibun thumma ghafarallahu lahum. Sekiranya kalian ini tidak melakukan kesalahan dan dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain semisal kalian, lalu makhluk tersebut berbuat dosa, lalu Allah akan beri ampunan kepada mereka. Jadi hakikat dari penciptaan bukan nggak pernah bikin salah, bukan nggak pernah bikin dosa, tapi hakikat penciptaan adalah ampunan. Paham? Baik, kita lanjut. Fa ilmullahi laisa ka'ilmin nas. Ilmu Allah tersebut tidaklah sama dengan ilmu manusia. Wa ilmul khaliqi laisa ka'ilmil makhluqi. Dan ilmu Sang Maha Pencipta tidaklah sama seperti ilmunya makhluk. Fa ilmul makhluqi, maka ilmu makhluk tersebut lahu haddun, dia memiliki batasan. Wa ilmullahi bila haddin, sedangkan ilmu Allah tidak ada batasan. Nah, dari sini kita paham. Berarti ilmu Allah yang mutlak karena tidak punya batasan. Ilmu manusia yang nisbi karena ada batasan.